Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh Dengan Umur mahasiswa yang Padang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang di salah satu program live interaktif yang telah kita nantikan bersama, program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam segmen kali ini, dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan insya Allah nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami, dan juga Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0331 544 6087, dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah telah bersama kita sore hari ini guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum Ustadz? Bagaimana Alhamdulillah, saya kabar? sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari kampus ini Ustadz, sore hari ini. Sudah istirahat tadi. Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau Masya Allah. kita ada acara sore, kita istirahat siang dulu. Alhamdulillah sudah sempat istirahat ya Ustadz ya. Masya Allah, semoga sehat selalu Ustadz beserta keluarga. Amin. Semoga dijaga Jazakumullah kesehatan khair. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan syukron Ustadz atas waktunya sore hari ini. Kita nantikan bersama Ustadz jawaban-jawaban dari Ustadz sore hari ini, dan juga ilmu yang akan disampaikan nantinya kepada kita semua dan para pemirsa. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah sore hari ini telah bersama kita guru kita di studio Fatwa TV Jember. Maka langsung saja kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang tentunya akan membuka live interaktif kita sore hari ini, dan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan, bahkan kita kemudian juga menyelesaikan bulan Syawal, maka alhamdulillah kita diingatkan kembali dengan satu musim ibadah yang lain yang pelan-pelan akan mencapai puncaknya pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun di bulan Dzulqa'dah ini kita juga sudah menapaki bulan-bulan haram. Bahkan di depan kita ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan kemudian Muharram. Dan menurut para ulama, ketiga bulan ini juga merupakan musim-musim ibadah, di mana pada bulan-bulan yang haram ini ibadah di dalamnya mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi sebaliknya, berbuat maksiat di dalamnya juga terhitung lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya meningkatkan ibadahnya di musim ibadah yang 3 bulan ini, dan menggabungkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah yang diharapkan bisa memberikan pahala yang lebih besar. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menahan diri dari maksiat, karena maksiat di bulan haram itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan-bulan haram ini dengan baik. Wabillahi taufiq. Masya Allah, syukron Ustadz atas
satu untayan nasihat pembuka yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga nasihat tadi dapat menjadi renungan bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fata TV dan juga para pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Benbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tangaran. Baik pemirsa Fata TV dan juga para pendengar, kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk nantinya, dan kami kembali berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung. Dan alhamdulillah sudah terhubung bersama kita sore hari ini ada penelpon pertama, Bapak Alberuni di Jambi. Kita sapa. Fata TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Bapak, silakan satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya masalah umrah, tawaf dan sa'i Pak Ustadz. Masalah doanya dari putaran pertama sampai terakhir. Apa yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Baik. Cuman itu Pak Ustadz. Ya. Ya, barakallahu fiik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tanpa terasa musim ibadah haji sudah di depan mata kita, dan hari-hari ini sebagian jamaah haji dari Indonesia sudah berangkat menuju Mekah, ya, terutama panitia ya atau misi haji Indonesia yang akan menyiapkan kedatangan jamaah haji Indonesia. Kemudian juga pemerintah Saudi Arabia pada akhir bulan Syawal ini sudah mengharuskan jamaah yang datang dengan visa umrah untuk keluar dari Arab Saudi, dan informasinya ada pembersihan ya hotel-hotel yang ada di kota Makkah dan kota Madinah. Ya, maka memang meskipun puncak musim ibadahnya masih nanti di tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah ya, tapi sebagian jemaah haji sudah mulai datang ya pada hari-hari ini, dan berarti tiba juga waktunya untuk mulai muncul ya banyak pertanyaan tentang haji dan umrah. Adapun yang ditanyakan oleh Bapak Al-Beruni di Jambi ya tentang tata cara sa'i dan tawaf ya, atau tata cara tawaf dan sa'i ya. Maka yang ditanyakan adalah zikirnya ya, maka kita fokus pada zikirnya saja, karena untuk berbicara dua manasik ini maka kita butuh waktu yang cukup panjang ya. Jadi pada dasarnya dalam tawaf dan sa'i ya, kita zikir apa saja itu disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa selama tawaf dan sa'i. Namun tawaf dan sa'i yang minimalis adalah sekedar tawaf saja. Jadi kalau ada orang yang hanya tawaf memutari Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah ya masing-masing 7 putaran, tanpa berzikir, tanpa berdoa, maka itu sudah sah tawaf dan sa'inya. Karena itulah intisari amalannya. Ya, tawaf itu berjalan memutari Ka'bah. Sa'i itu adalah berjalan atau berlari kecil ya antara Safa dan Marwah. Tapi alangkah baiknya kalau dalam tawaf dan sa'i ini kita bisa banyak berzikir dan berdoa, memaksimalkan waktu ibadah yang agung untuk lebih banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan tidak ada zikir atau doa khusus ya untuk tawaf dan sa'i, kecuali beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beberapa doa yang diajarkan ya, seperti misalnya saat melihat Ka'bah pertama kali maka disunahkan untuk mengucapkan
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ketika berada di Hajarul Aswad, ya, maka disunahkan untuk mencium, kalau tidak bisa mengusap dengan tangan, kalau tidak bisa memberikan isyarat dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi ini adalah zikir yang diajarkan. Nah, kemudian kita bisa berzikir dan berdoa apa saja, bisa sambil membaca Al-Quran, bisa sambil membaca zikir pagi atau zikir sore kalau kita tawafnya di pagi hari atau di sore hari. Kemudian juga bisa berdoa ya sepanjang tawaf. Baru kemudian ketika mencapai titik di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka di situ Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, yaitu yang masyhur yang dikenal sebagai doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan terus kemudian kita melakukan tawaf dengan cara seperti itu, ya. Berputar, memperbanyak zikir dan doa sepanjang tawaf, ya, kemudian mengucapkan zikir saat melewati Hajar Aswad, berdoa di antara rukun dan Yamani dengan doa sapu jagat sampai selesai 7 putaran. Kemudian di saat sa'i, ya, maka ketika baru mendekat ke Bukit Sofa, maka dianjurkan untuk mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih atau abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Sofa pertama kali dalam firman-Nya, innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sungguh Sofa dan Marwah itu termasuk bagian dari syiar-syiar Allah. Maka saya juga sa'inya memulai dari Sofa dahulu, ya, dari Bukit Sofa, kemudian berangkat ke Marwah dan seterusnya. Kemudian mengucapkan juga inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sungguh Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar, maka barang siapa yang haji atau umrah, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Nah, jadi yang disebutkan dalam ayat ini pun juga tawaf, ya, artinya berkeliling, berjalan antara Safa dan Marwah ini. Ini juga zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sudah menaiki Bukit Safa, kita dianjurkan untuk melihat ke arah Ka'bah, ya, kemudian mengangkat tangan dengan mengucapkan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa. Kemudian membaca lagi zikir yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi. Dan diakhiri dengan zikir yang sama tadi itu. Nah, jadi ada dalam satu kesempatan di Bukit Safa sebelum memulai sa'i, ya, kita mulai dengan zikir tadi itu. Jadi ada 3 zikir diselangi dengan 2 doa. Jadi zikir, doa, zikir, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Ya. Jadi ada 3 zikir yang kemudian diselingi dengan 2 doa di antara zikir-zikir tersebut. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita turun, ya, menuju Marwah. Nah, kemudian selama jalan ini disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir apa saja. Gak ada zikir khusus, jadi bisa baca Al-Quran, ya, bisa memperbanyak doa, bisa zikir apa saja, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la hawla wa la quwata illa billah, apa saja. Ya. Tapi dicontohkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya antara al-abtah, ya, antara titik di mana di situ ada banyak pasirnya, ya.
di lembah Safa dan Marwah ini ada titik berpasir yang sekarang ditandai dengan 2 lampu hijau. Ya, di situ Umar bin Khattab banyak mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah, sesungguhnya Engkau adalah yang maha perkasa lagi maha mulia. Itu diperbanyak oleh Umar bin Khattab. Ya, kita juga bisa memperbanyak doa tersebut. Nah, kemudian ketika sudah sampai di Marwah, maka kita menghadap lagi ke Ka'bah, ya, kemudian mengangkat tangan tadi dengan paket zikir yang sudah kita sebutkan tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Zikir lagi, doa lagi, zikir lagi. Terus jalan lagi menuju Marwah sampai 7 putaran, dan begitulah tata cara melaksanakan zikir dan doa selama tawaf dan sa'i. Jadi tidak ada zikir khusus, bisa menyiapkan zikir apa saja. Dan ingat, seorang jamaah haji akan banyak sekali berdoa pada kesempatan itu, apalagi kalau di musim haji ini tawafnya akan lebih panjang karena banyak sekali jamaah yang tawaf. Sa'inya juga lebih padat, ya, maka hendaknya para jamaah bisa menyiapkan kompilasi doa, ya. Harus ada bekal doa yang dibawa sehingga jangan sampai nanti di sana kehabisan bekal doa atau zikir, ya. Jadi perbanyak doa dan zikir, termasuk juga doa, ya, sesuai dengan kebutuhan orang-orang tercinta, ya, kebutuhan kita sendiri. Mungkin juga ada orang yang menitipkan doa agar diucapkan di sana, kita bisa catat untuk bisa menjadi bekal kita selama melaksanakan ibadah haji. Baik, itu semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pendengar dan pemirsa. Masya Allah, syukran Ustaz. Jawaban yang luar biasa lengkap, ya, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagi yang bertanya, khususnya Bapak Al-Bairuni tadi di Jambi, dan juga kepada seluruh pemirsa dan para pendengar yang menyimak di sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, barakallahu fikum pemirsa Foto TV dan juga para pendengar. Sekali lagi kami buka layanan telepon bagi para jemaah sekalian, pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz sore hari ini. Kami buka layanan telepon di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, kami izin membacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Izin kami bacakan Ustadz. Ada pertanyaan dari saudara Suherman. Assalamualaikum Ustadz. Terkait sholat bagi orang yang bersafar, yaitu ada jamak dan juga qashar. Jika kita sudah sampai di tujuan, apakah sholat kita masih boleh di jamak atau di qashar Ustadz? Atau seperti apa praktek yang terbaik Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron, jazakumullah khairan. Baik, jadi kalau seseorang sudah sampai di kota tujuan tapi dia belum kembali ke daerah asalnya, maka hukumnya dia masih musafir. Jadi kalau dia di sana bertahan untuk beberapa hari, ya, maka meskipun dia sedang tidak di atas kendaraan, ya, tidak sedang naik kereta atau pesawat, mungkin sedang ada keperluan, ya, berupa bisnis atau urusan kantor atau wisata atau yang lain, maka dia masih disebut sebagai musafir sampai nanti tiba kembali di daerah asalnya, di mana di situ dia mukim, ya. Nah, maka ketika orang pergi ke Jakarta atau Surabaya misalnya, kemudian dia menginap di sana selama 2 hari 3 hari, maka selama menginap itu maka masih terhitung sebagai musafir. Maka masih boleh baginya untuk melakukan qashar, ya. Juga boleh baginya untuk melaksanakan jamak. Ya, jadi 2 rukhsah ini masih berlaku untuknya. Ya, meskipun ada ikhtilaf, ya, di antara para ulama, ya, sebagian mengatakan bahwasanya kalau sedang tidak berjalan, ya, artinya sedang tidak berada di perjalanan, ketika perjalanan sedang tidak dilakukan, artinya ya sudah sampai meskipun belum kembali, ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ya sudah kalau gitu dia tidak menjamak sholat, tidak menjamak sholat karena tidak jadda bihi sair, ya, perjalanan sedang tidak dilakukan. Nah, tapi ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, ya, sebagian ulama
Dan ini yang lebih kuat, wallahu taala alam, pendapatnya adalah tetap berlaku rukhsah safar ya, berupa jama' ataupun qasar. Sampai nanti dia kembali ke daerah asalnya. Jadi masih berlaku seperti itu, alhamdulillah. Jadi kalau memang diperlukan untuk mengqasar atau menjama' boleh. Tapi kalau bisa datang ke masjid, sholat bersama umat Islam di kota tersebut, maka itu lebih baik. Ya, lebih baik ya. Jadi kalau memang kegiatan tidak begitu padat, ya kita juga lelahnya juga sudah hilang. Ya. Maka kalau kita bisa menjawab panggilan muadzin untuk kemudian sholat bersama umat Islam setempat, nah kemudian juga melaksanakan sholat pada waktunya, maka itu lebih baik. Ya, itu yang lebih baik seperti itu. Ya. Namun kalau seandainya misalnya masih lelah ya, atau padat kegiatan ya, atau mungkin sholatnya sendiri di hotel atau di penginapan ya, maka orang masih bisa untuk melaksanakan qasar, juga boleh untuk melakukan jama' karena dia adalah masih musafir ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya qasar itu adalah sunnahnya orang yang sedang musafir ya, selagi dia tidak sholat di belakang orang-orang yang mukim di situ. Ya. Adapun kalau jama', maka jama' itu bukan sunnahnya musafir, tapi boleh. Jadi qasar itu sunnah untuk musafir, kecuali kalau dia sholat bersama masyarakat setempat. Sedangkan jama' itu boleh dilakukan jika diperlukan. Jadi sebisa mungkin kalau kita bisa sholat masing-masing pada waktunya, maka itu yang lebih baik. Jadi perinciannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam ya. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Tadi di sini disebutkan ketika sudah sampai di tujuan. Nah, di sini bagaimana Ustaz batasan sampai di tujuan itu? Apakah dia sudah masuk ke desanya atau kecamatannya atau kotanya, Ustaz? Iya, di tujuan, kalau tujuannya adalah kota, maka ya kota ya. Nah. Kalau tujuannya adalah dia ingin mencapai ya satu desa tertentu, misalnya dari satu kabupaten di desa tertentu, maka sampainya adalah ketika dia sudah memasuki bangunan desa itu. Maka dibedakan antara yang tujuannya desa dengan yang tujuannya kota. Iya. Biasanya kalau kota itu lingkupnya lebih besar biasanya. Jadi begitu kita mungkin seperti Jakarta misalnya, ya itu Jakarta itu mungkin dalam radius 1 jam ya itu kita sudah memasuki kota tersebut ya, meskipun belum sampai pada rumahnya ya. Berarti dia dihitung sudah masuk ke kota itu. Tapi alhamdulillah kan hukumnya tidak berubah ya, jadi artinya dia masih musafir ya. Tetap ya, Ustaz. Yang berbeda adalah ketika kita balik pulang ke rumah ya. Nah di sini ya sebagian umat Islam salah paham ya, dia merasa atau menganggap bahwasanya ketika dia sudah sampai di desanya, maka dia masih bisa mengqasar misalnya ya. Padahal itu sudah tidak boleh ketika dia sudah tiba di desanya, di mana dia adalah orang yang mukim di pedesaan. Nah, maka berarti hukum safar sudah terputus untuknya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi yang dijadikan patokan adalah kalau dia sudah memasuki bangunan desanya. Ya. Jadi meskipun baru di ujung desa ya, rumahnya di tengah desa misalnya, maka berarti di situ hukum sampai sudah berlaku baginya, dia sudah sampai ya. Nah, jadi kalau dia tinggal di desa, maka yang dihitung adalah bangunan desanya. Dan kalau dia tinggal di kota, maka yang dihitung adalah bangunan kotanya. Dan ini berarti hukumnya berlaku lebih cepat bagi dia ya, terutama kalau kotanya kota besar ya, seperti itu. Taib Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan, penjelasan yang luar biasa terperinci ya. Semoga dapat dipahami oleh sang penanya yang bertanya secara tertulis di meja redaksi kami, dan juga bagi kita semua yang menyimak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Ada penelpon kedua, Ummu Zaidah di Lahat. Kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zaidah, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait sujud sahwi itu bila kita ada kekurangan atau
rakaat atau kelebihan jumlah rakaat itu seperti apa, gimana prakteknya Oke. Ustazana? Tuh, Iya, baik. mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan jumlah rakaat. Ya, jadi misalnya seseorang akan sholat 4 rakaat, tapi ternyata dia baru sholat 3 rakaat saja. Ya, sudah tasyahud awal. Kemudian sebelum salam dia ingat bahwasanya dia baru sholatnya 3 rakaat. Nah, maka di situ dia harus menambah 1 rakaat lagi. Karena 1 rakaat yang tersisa ini berupa rukun-rukun. Bukan hanya sesuatu yang sunnah atau sunnah ab'ad menurut madhab Syafi'i. Ya. Tapi dia adalah kumpulan beberapa amalan yang beberapa di antaranya adalah rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, maka berarti dalam keadaan seperti itu ya, dia harus menambah 1 rakaat lagi, kemudian tasyahud akhir lagi. Ya, tasyahud akhir, kemudian dia sujud sahwi. Ya. Dia sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam? Jawabannya adalah setelah salam. Ya. Karena dia awalnya kekurangan, tapi akhirnya jadi kelebihan. Kelebihannya berupa apa? Kelebihannya berupa kelebihan tasyahud. Ya. Dia sudah tasyahud, kemudian dia tasyahud lagi. Jadi tasyahudnya 2 kali, yaitu di 3 kali bahkan ya, di rakaat kedua, rakaat ketiga, kemudian rakaat yang keempat. Maka di sini ada tambahan. Nah, orang kalau sujud sahwi karena kelebihan gerakan atau kelebihan amalan, maka menurut pendapat yang lebih kuat itu sujud sahwinya adalah setelah salam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi caranya adalah setelah dia tasyahud di rakaat yang keempat, maka dia kemudian mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian setelah itu sujud lagi 2 kali. Ya, Allahu Akbar, ya, kemudian mengucapkan zikir sujud seperti biasa. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian bangun, ya. Kemudian sujud lagi mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kemudian salam lagi 2 kali. Jadi ini maksud dengan sujud 2 kali setelah salam berupa sujud sahwi. Nah, jadi ini untuk kekurangan rakaat. Ya. Karena kekurangan rakaat yang mana akhirnya dia harus menambah 1 rakaat lagi, maka akhirnya dihitungnya dia menjadi kelebihan. Ya. Maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, berbeda dengan misalnya kalau kekurangannya adalah berupa tidak melakukan tasyahud awal misalnya. Nah, jadi dia sholat 4 rakaat tapi lupa untuk melakukan tasyahud awal. Nah, jadi tasyahud awal ini menurut sebagian ulama hukumnya adalah sunnah saja, tidak wajib. Ya, tidak boleh untuk ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau kita meninggalkannya karena lupa, maka sholat kita sah. Namun hendaknya diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi mazhab Syafi'i menyebutnya sunnah ab'ad. Kalau mazhab Hambali menyebutnya sebagai wajibus sholat, kewajiban sholat. Nah, ini kalau kekurangannya adalah berupa kekurangan amalan sholat seperti tasyahud awal ini, maka berarti sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk mengulang rukun itu atau menambah 1 rakaat. Nah, berarti dia tetap berupa kekurangan, sehingga sujudnya adalah sebelum salam, sehingga ketika kita mendekati salam, ya, ketika sudah selesai zikir tasyahud semuanya, sudah berdoa, maka kemudian kita sujud ya 2 kali. Seperti tadi sujud sahwi 2 kali, Allahu Akbar, kemudian membaca zikir, bangun, kemudian sujud lagi, ya, membaca zikir, kemudian bangun, kemudian salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini untuk kekurangannya. Adapun kalau sujud sahwi karena kelebihan rakaat. Nah, kalau kelebihan rakaat ini adalah karena kita benar-benar lupa, ya, tidak boleh disengaja tentunya. Kalau disengaja batal sholatnya. Dan kalau misalnya kita kelebihan rakaat dan belum posisi tasyahud, masih berdiri saja. Jadi misalnya sholatnya 4 rakaat,
Kemudian ternyata kita sudah bangun ke rakaat yang kelima. Nah, kalau ingat bahwasanya itu adalah rakaat yang kelima, kapan kita ingat? Kita segera kembali ke tasyahud. Artinya seolah-olah kita membatalkan rakaat yang kelima, kita kembali ke rakaat yang keempat untuk tasyahud. Kata para ulama, dalam kondisi seperti itu tidak boleh untuk meneruskan rakaat yang kelima. Jadi kapan kita ingat bahwasanya itu adalah rakaat yang kelima, maka kita segera membatalkannya, kemudian kita kembali ke rakaat yang keempat untuk langsung tasyahud akhir. Dan kalau kemudian ya kita ingatnya baru setelah selesai baca Al-Fatihah atau ketika ruku atau ketika sujud, ya, maka berarti di sana ada tambahan, atau bahkan mungkin ingatnya baru ketika rakaat yang kelima sudah mau selesai, berarti satu rakaat sudah ditambahkan. Nah, berarti ini jelas-jelas merupakan sujud sahwi karena kelebihan gerakan atau kelebihan rakaat. Maka berarti sujud sahwinya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan setelah salam. Jadi Anda salam dahulu, kemudian Anda mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud ya sambil membaca zikir, setelah itu bangun, Allahu Akbar lagi, turun, kemudian membaca zikir, bangun lagi, kemudian baru salam 2 kali lagi. Ya, jadi tata caranya seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya dan para pemirsa. Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami ya. Dan perihal sujud sahwi tadi Ustaz, kalau misalkan dalam kondisi yang ragu-ragu bagaimana Ustaz ya? Kalau kita benar-benar nggak tahu ini lagi di rakaat kedua atau ketiga atau keempat, sujud sahwinya setelah atau ada perinciannya ya. Kalau kita ragu, kemudian kita bisa tahari. Tahari itu adalah mengingat-ingat. Misalnya kita ragu di rakaat yang kedua, ini apakah rakaat yang kedua atau yang pertama? Tapi kalau kita bisa ingat, oh tadi saya di rakaat pertama, tadi saya membaca surat Al-Fil. Di rakaat yang kedua, saya tadi sudah membaca surat Al-Ikhlas. Oh berarti ini adalah rakaat yang ketiga. Nah, maka berarti kita putuskan itu adalah rakaat yang ketiga. Nah, kemudian kita selesaikan sholat, dan kalau sedemikian rupa maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Ya, setelah salam. Jadi kalau ragu tapi kemudian kita ingat, ya, kita ingat-ingat dan dapat, ya, maka itu sujud sahwinya setelah salam. Adapun kalau kita ragu tapi kemudian berusaha mengingat tidak ketemu, nah, maka di sini yang harus dilakukan adalah membangun sholat kita di atas keyakinan. Dalam arti kita mengambil jumlah rakaat yang lebih kecil. Jadi kalau ragu antara 1 rakaat dengan 2 rakaat, maka kita ambil yang 1 rakaat saja. Kalau kita coba ingat-ingat, tadi sudah 2 apa 1 ya? 2 atau 1 ya? Kalau nggak ketemu maka kita ambil angka yang yakin. Yang yakin itu berapa? Yang 1. Karena kalau ragu antara 1 dengan 2 maka berarti insya Allah yang 1 itu pasti sudah kita lakukan. Yang diragukan adalah rakaat yang kedua ini sudah apa belum ya. Maka kita anggap itu belum ya. Berarti kita ambil angka 1 rakaat, kemudian kita tambah 1 rakaat lagi. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat. Kalau sholatnya 3 rakaat berarti nambah 2 lagi. Kalau sholatnya 4 rakaat berarti nambah 3 rakaat lagi. Ya, kemudian kalau keraguan ini akhirnya jawabannya adalah mengambil angka yang lebih kecil, karena kita nggak bisa mengingat itu rakaat pertama atau yang kedua, maka berarti sujud sahwinya adalah sebelum salam. Masya Allah. Siap, syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat dipahami oleh seluruh pemirsa dan para pendengar, dan juga khususnya bagi yang bertanya tadi. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kami. Ada penelpon ketiga sore hari ini, Ibu Yuni dari Pekanbaru. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu mau pertanyaan. bertanya sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya begini Ustaz, kalau kita dalam sholat sunnah atau sholat tahajud itu membaca Al-Quran dengan suratnya membaca dengan Al-Quran Ustaz. Membawa mushaf maksudnya. Ya, pakai mushaf, ditaruh di depan begitu. Dan kita bisanya membacanya
kita misalnya membacanya kan satu halaman misalnya Ustaz. Jadi kita berhentinya tuh satu halaman tuh kan tidak di tempat berhenti. Apa hukumnya tuh Ustaz? Jadi kita membaca tuh satu halaman, jadi kena 2 rakaat kan, satu halaman rakaat pertama, satu halaman kanan kiri rakaat kedua. Jadi hukum tidak di tempat berhenti itu maksudnya sebelum ayatnya habis. Enggak. Ayatnya habis. Ayatnya ada tanda habis, tetapi kan dalam arti atau terjemahannya kan tidak berhenti gitu. Oke, baik, iya, baik, bisa dipahami. Ya, itu pertanyaan saya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi baik, ya, jadi sebisa mungkin kalau kita membaca Al-Quran ya dalam sholat kita ataupun di luar sholat ya, kalau kita ingin berhenti selesai itu diusahakan pada titik di mana maknanya sudah selesai ya. Kalau misalnya bercerita tentang kisah Nabi Yusuf ya, mungkin diselesaikan sampai kisahnya habis. Atau paling tidak bab terkait cerita tersebut habis ya, meskipun mungkin masih ada tambahan ya, nanti kisahnya Nabi Yusuf panjang ya, tapi misalnya yang kisah tentang mimpi selesai dulu misalnya ya. Atau kisahnya dengan kakak adiknya selesai dahulu misalnya. Nah, itu yang terbaik adalah seperti itu ya. Tapi itu bukan suatu kewajiban ya. Jadi kalau misalnya kita bukan orang yang paham bahasa Arab ya, jadi kita taunya hanya berhenti pada akhir ayat, maka berarti kita nggak punya kemampuan untuk membedakan ya antara ini maknanya sudah selesai apa belum ya, ceritanya sudah tuntas atau belum. Kita nggak punya kemampuan untuk membedakan seperti itu ya. Maka asal kita berhenti pada titik di mana ayat sudah selesai ya, maka itu sudah cukup, alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa ya, tidak masalah, karena yang pertama ayatnya sudah selesai, kemudian yang kedua kita nggak punya kemampuan untuk bisa membedakan itu pembahasannya sudah selesai atau belum, ceritanya sudah tuntas atau belum ya. Maka kalau dipaksakan juga kita tidak mampu karena kita tidak bisa membedakan. Tapi yang bisa membedakan hendaknya berusaha untuk berhenti pada titik di mana pembahasan sudah selesai atau ceritanya sudah tuntas ya. Karena itu adalah yang paling baik dan paling sempurna seperti itu. Ya. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya Ibu Yuni di Pekanbaru, barakallahu fiik, dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, izinkan kami untuk membacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari saudari Marlena. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mempunyai anak remaja, tapi untuk menyuruh anak tersebut sholat, dia sering tidak mau nurut. Bagaimana caranya biar anak tersebut mau nurut apa yang orang tuanya perintahkan, terutama untuk sholat dan terlebih untuk sholat subuh Ustaz? Mohon solusinya. Ya baik, jadi menegakkan sholat di rumah kita adalah kewajiban kepala keluarga ya. Seorang ayah atau seorang suami punya kewajiban untuk menegakkan sholat di rumahnya ya. Mengingatkan semua anggota keluarga untuk menegakkan sholat dan melaksanakannya ya. Jadi ini adalah kewajiban para suami dan para ayah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di antara caranya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban agama, terutama sholat yang merupakan satu-satunya amalan yang kalau ditinggalkan itu membuat pelakunya menjadi kafir. Jadi sholat ini memang istimewa. Maka anak-anak harus dididik, diajari, dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Mulai dari yang wajib. Syukur kalau mereka bisa menambah dengan yang sunnah-sunnah. Tapi paling tidak yang wajib. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, alimu auladakum sholah wahum abna'u sab'in. Ajarilah anak-anak kalian untuk sholat saat mereka masih berumur 7 tahun. Jadi jangan menunggu remaja.
Ya, umur 7 tahun, bahkan sebelum 7 tahun kita sudah latih mereka, ya, sudah kita ajari, sudah kita ajak ke masjid untuk membiasakan. Nah, di umur 7 tahun ditegaskan lagi, ajarilah anak kalian sholat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun dan mereka belum mengerjakan sholat. Jadi umur 10 tahun itu bagi anak-anak yang laki-laki mungkin masih banyak yang belum balik. Kalau mereka sudah balik di umur itu, maka tidak ada ampun lagi, mereka harus mengerjakannya, sudah wajib. Tapi untuk mereka yang belum balik pun, kalau umurnya sudah 10 tahun dan itu sudah mumayyiz pastinya, ya, sudah bisa membedakan, ya, sudah bisa dipahamkan ini kewajiban sholat meskipun mereka belum balik, maka itu sudah boleh untuk dipukul. Dipukul di sini artinya adalah bukan pukulan yang membahayakan, tapi dorban ghayra mubarrih, ya, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang asal bisa membuat mereka jera dan menunjukkan kepada mereka bahwasanya ini adalah kewajiban Islam dan mereka tidak boleh untuk meninggalkannya. Nah, adapun kalau sudah mencapai usia remaja, apalagi sudah balik, ya maka berarti ini sudah menjadi kewajiban dia. Tapi ingat bahwasanya seorang ayah atau seorang ibu bisanya hanya menyampaikan. Kalau mereka sudah dewasa, maka mereka sudah merupakan pribadi yang merdeka. Mereka sudah merupakan pribadi yang mandiri, ya, yang mereka punya tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang anak yang sudah balik tapi dia tidak mau sholat, kalau orang tuanya sudah mengajarkan, sudah menjelaskan, maka kewajibannya sudah gugur. Nah, jadi kita nggak akan ditanya anak-anaknya mau menerima ajakan sholat apa tidak. Kita nggak ditanya karena mereka sudah punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan ditanya apakah kita sudah pernah mengajari mereka, sudah pernah menjelaskan kepada mereka, sudah pernah mengajak mereka. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kewajiban kita sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita hendaknya dalam berdakwah, ya, dalam mengajari mereka, dalam melatih mereka untuk sholat, hendaknya kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita gantungkan upaya dan ikhtiar kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuka hati, dia yang memilih siapa yang akan terbuka hatinya atau tidak. Maka jangan hanya menyampaikan, tapi juga doakan agar anak-anak kita bisa menerima dakwah yang kita sampaikan dan bisa mengerjakan sholat yang merupakan kewajiban mereka. Jadi kalau kita sudah, ya, mendidik anak-anak kita sejak kecil, ya, maka Masya Allah anak-anak itu mereka sudah punya semacam perasaan yang otomatis muncul di dada mereka, bahwasanya kalau mereka belum sholat itu mereka belum tenang. Ini saya coba tanyakan kepada teman-teman, ya, apakah mereka dulu pernah merasakan bahwasanya ketika mereka berumur 9 tahun, 10 tahun, ya, 7 tahun, 8 tahun, itu kadang-kadang mereka sholatnya sangat cepat, ya, sholat patuk burung itu, ya. Artinya kalau kita disuruh sholat, kita berangkat tapi sholatnya sangat cepat. Tapi kita waktu itu merasakan bahwasanya kalau kita belum sholat, itu rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ada mereka, teman-teman ini rata-rata pada merasakan pernah seperti itu. Jadi waktu masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu kadang-kadang sholat hanya sekedar pokoknya sholat. Ya meskipun kalau secara fikih itu sholatnya tidak sah, karena saking cepatnya sholat itu, yang namanya sholat anak-anak. Tapi ketika seorang anak di usia seperti itu merasa tidak nyaman kecuali kalau sudah sholat, meskipun sholatnya apa adanya, itu menunjukkan bahwasanya hati itu mulai terbentuk. Kesadaran akan ibadah itu mulai terbentuk. Dan itu adalah hasil dari pendidikan orang tua mereka sejak kecil. Jadi mereka sudah merasa berat, merasa saya kok kalau belum mengerjakan sholat kok nggak tenang, ya, kok ada sesuatu yang mengganjal. Nah, itu adalah pendidikan yang sudah mulai merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Jadi mereka sudah otomatis merasa nggak nyaman kalau belum sholat, ya meskipun sholatnya hanya sholat apa adanya dan sangat cepat sekali, ya. Nah, maka
Itulah yang akan dirasakan oleh anak-anak ketika mereka dididik untuk sholat dari usia belia. Nah, maka jangan tunggu usia remaja, tapi dari kecil ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu. Nah, tapi intinya adalah bahwasanya seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga kewajibannya hanya menyampaikan saja. Yang penting sudah disampaikan, maka selanjutnya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya. Barakallahu fiik, dan juga bagi kita semua yang menyimak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah sore hari ini terhubung kembali. Ada penelpon keempat di live interaktif kita sore hari ini yang sudah terhubung. Masya Allah, ada Ibu Septini di Sukabumi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Baik. Saya mau tanya ini Ustadz, boleh enggak misalnya zikir setelah sholat itu dijeda dengan aktivitas atau sholat sunnah dulu gitu Ustadz, kalau misalnya kondisinya memang darurat gitu Ustadz. Seperti misal juga zikir kayak la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit itu Ustadz, yang habis subuh sama habis maghrib itu kadang lupa gitu, jadi kadang di akhir atau kadang setelah sholat gitu, boleh tidak Ustadz? Itu saja Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi zikir setelah sholat itu hukumnya adalah sunnah ya, maka sesuatu yang sunnah itu juga hukum-hukumnya menjadi fleksibel ya. Jadi zikir itu tidak harus dengan bertahan di masjid, kita duduk khusus untuk berzikir ya. Tapi mereka yang tergesa-gesa ya, ada pekerjaan di kantor, harus segera jalan lagi karena masih safar, atau harus segera kembali ke kantor lagi karena dia punya pekerjaan di kantor, maka dia boleh berzikir sambil jalan. Jadi zikir itu nggak harus sambil kita duduk. Ya. Jadi sambil kita menyetater motor kita ya, atau mobil kita bisa sambil terus berzikir. Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh sebagian umat Islam. Jadi zikir itu bisa dalam kondisi apa saja, nggak harus dengan duduk di masjid. Ya, pertama tentunya karena ini hukumnya adalah sunnah ya, maka kalau kita tidak zikir nggak apa-apa. Nah, yang penting sholatnya udah selesai. Ya, itu yang paling penting, itu yang menjadi kewajiban kita. Adapun zikir maka ini hukumnya sunnah ya, kalau kita bisa tinggalkan, kalau bisa kita kerjakan itu adalah lebih baik. Tapi kalau tidak ya maka juga nggak apa-apa ya, dan tidak harus dengan duduk langsung ya, duduk di masjid ya khusus untuk berzikir ya. Bisa Anda lakukan sambil berjalan ya, sambil menyetir ya, sambil masak ya, apa saja ya. Nah, jadi maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk menjaga zikirnya. Nah, zikir setelah sholat itu diusahakan dilakukan meskipun sambil berjalan atau sambil kita melakukan kegiatan yang tidak harus fokus. Kan memang ada kegiatan yang harus tidak fokus ya. Orang masak itu kan bisa sambil mungkin mengotak-atik ya, atau apa istilahnya ya, mengotak-atik masakannya ya, mengangkat atau meniriskan dan lain sebagainya sambil lidahnya komat-kamit berzikir, itu bisa. Nah, kemudian juga bisa dengan memperpendek zikir. Jadi zikir juga nggak harus panjang, ada paket yang panjang memang ya. Tapi ada zikir yang paket singkat ya, untuk mereka yang sibuk, untuk mereka yang tidak punya waktu panjang ya, bisa misalnya hanya membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu ada sunnah seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kapan kita punya waktu yang lebih panjang, kita bisa membaca zikir yang lebih panjang. Barakallahu fiik. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Kepada yang bertanya tadi, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan alhamdulillah pemirsa telah terhubung kembali penelpon kelima sore hari ini, dan insya Allah kita masih ada waktu sekitar 8 menit insya Allah. Kepada Bapak Aud di Sukabumi kami sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya masalah sholat sunat ba'diyah Jumat. Itu di daerah kami itu sholat sunat ba'diyah Jumat itu berjamaah.
apakah yang sebenarnya itu sesuai sunnah itu berjamaah atau munfarid gitu. Dan caranya apakah seperti sholat kalau 4 rakaat nih, apakah seperti sholat duhur atau gimana itu caranya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sebelum kita beralih ke Pak Awud ya, Iya, di Pak Awud di Sukabumi. Pertanyaan sebelumnya juga dari Sukabumi tadi. Ibu bertanya tentang boleh nggak di Jeddah ya? Sekarang di Jeddah boleh nggak kita melakukan kegiatan dulu, misalnya baru kemudian kita kembali berzikir? Jawabannya juga boleh, alhamdulillah. Jadi boleh misalnya ada telepon ya, kita angkat dahulu ya, apalagi teleponnya dari ayah ibu ya harus kita dahulukan ya. Jangan sampai ditolak ya, saya lagi sibuk zikir misalnya, enggak, kita sambut dahulu telepon mereka, kita selesaikan baru kemudian zikir lagi, atau dengan kegiatan yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang hukumnya sangat-sangat fleksibel ya, jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk menjaganya dan tidak kita tinggalkan. Kemudian tentang pertanyaan selanjutnya dari Bapak Awud ya di Sukabumi ya, 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya sholat ba'diyah secara berjamaah, khususnya ba'diyah Jumat ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada sholat sunnah yang memang disyariatkan atau dibolehkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, jadi sholat duha ya, sholat qiyamul lail ya, sholat tahajud, sholat tarawih itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Tapi mereka juga menjelaskan bahwasanya sholat nawafil ya, sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu ini tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ya, jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau, para sahabat, kalau sholatnya adalah sholat qabliyah subuh, kemudian sholat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ya, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, maka tidak disebutkan bahwasanya mereka melaksanakan sholat sunnah rawatib ini secara berjamaah. Maka itulah teladan yang terbaik dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Betul, memang ada sholat sunnah yang boleh ya dilaksanakan secara berjamaah, seperti sholat duha ya, kemudian sholat tahajud atau sholat tarawih, yaitu disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah atau paling tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana bentuk sholatnya. Apakah kalau kita melaksanakan ba'diyah Jumat 4 rakaat itu 2-2 atau langsung 4? Nah, jawabannya adalah sholatnya 2-2. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatun nahari mathna mathna, ya, sholat di siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau misalnya ada sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah yang jumlahnya 4 ya, seperti setelah sholat Jumat ini ya, kata para ulama kalau dilaksanakan di masjid maka sholat ini jumlahnya adalah 4 rakaat. Nah, itu bukan berarti 4 rakaat seperti zuhur ya. Tidak juga 4 rakaat langsung ya. Kalau seperti zuhur itu ada tasyahud awalnya. Kalau 4 rakaat langsung itu dengan 1 tasyahud tapi dengan 1 salam, ini tidak boleh. Jadi meskipun kita akan sholat 4 rakaat, tapi tata cara pelaksanaannya adalah dengan 2 rakaat 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatun nahari mathna mathna, ya, sholat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau Anda ba'diyah Jumat 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Kalau Anda sholat qabliyah asar yang 4 rakaat, Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi disebutkan 4 rakaat, tapi bukan berarti 4 rakaat langsung. Maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, untuk menggabungkan antara hadis tersebut dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sholatun nahari mathna mathna. Sholat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, jadi itulah 2 jawaban untuk 2 pertanyaan dari Bapak Awud di Sukabumi. Barakallahu fiih.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan syukron, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa dan juga para pendengar sore hari ini, dan menjadi pahala sedekah jariyah bagi Ustadz yang telah menyampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini karena waktu yang membatasi, kami memohon maaf kepada seluruh pemirsa dan para pendengar atas pertanyaan-pertanyaan tertulis yang belum sempat kami bacakan, dan juga para pemirsa yang mungkin ingin bertanya secara langsung, silakan bisa bertanya pada live interaktif yang berikutnya atau pada segmen yang lainnya. Baik pemirsa Fatwa TV, sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing, dan juga jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan jangan lewatkan pemirsa, malam hari ini live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, insya Allah rutin setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.